Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga hari ini kita kembali berkumpul untuk mendengarkan sosialisasi pemaparan sekolah penggerak yang akan dibawakan oleh kepala sekolah kita, Bapak Dr. Muhammad Asrar, MPDI. Selanjutnya salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mengawali sosialisasi ini, sebelum kita masuk ke sesi sosialisasi, saya ingin menyampaikan sebuah peraturan bahwa yang pertama, harap teman-teman ketika berbicara mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian mematikan audionya ketika ada yang berbicara, kemudian ketika meninggalkan ruangan, mohon meminta izin kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan profil dari pemateri kita, Bapak Dr. Asrar MPDI. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Makassar. Pada kesempatan ini beliau akan memaparkan mengenai sosialisasi program sekolah penggerak kepada kita semua yang hadir di ruangan ini. Dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada beliau untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Pengawas Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Makassar, saya hormati Ketua Komite SMA Negeri 2 Makassar, saya hormati Bapak, para wakil kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru, serta tenaga pendidikan SMA Negeri 2 Makassar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya selaku Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Makassar akan menyampaikan sosialisasi sekolah penggerak. Sebagaimana Bapak Ibu telah ketahui bahwa sekolah kita termasuk salah satu sekolah yang terpilih sebagai sekolah penggerak. Oleh karena itu pada kesempatan ini tentu banyak di antara Bapak dan Ibu yang bertanya-tanya, apa sih sesungguhnya sekolah penggerak itu? Ya, walaupun pada kesempatan itu tentu yang kami akan sampaikan baru bersifat gambaran umum. Nah, insya Allah nanti akan lebih perdalam lagi pada materi-materi berikutnya. Yang pertama, sekolah penggerak itu dasarnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1177/M/2020 tentang pedoman sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak ini adalah kebijakan Menteri Pendidikan kita. Jadi bukan sekedar kita laksanakan, tetapi ada dasar pijakan. Dan inilah salah satu yang menjadi dasar kita. Selanjutnya, tentu kita bertanya, apa itu sekolah penggerak? Ya, sekolah penggerak itu adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistik dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila
yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi dan karakter melalui penguatan kapasitas kepala sekolah dan guru. Ada 2 poin penting yang kita perlu cermati dan dalami di sini. Yang pertama, bahwa sekolah penggerak itu berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik. Karena itu seluruh kebijakan, ya, seluruh aktivitas di sekolah penggerak itu harus berfokus pada hasil belajar peserta didik. Yang kedua, hasil belajar peserta didik pada sekolah penggerak itu dilakukan secara holistik. Baik itu kompetensi akademik yang lebih dikenal dengan literasi, numerasi, maupun karakter. Dan karakter di sini telah dirumuskan dalam wujud, ya, profil pelajar Pancasila yang nanti insya Allah akan didalami lebih lanjut. Ya. Dan berikutnya, kata yang perlu kita dalami adalah sekolah penggerak ini dimulai dengan penguatan kapasitas kepala sekolah dan guru. Oleh karena itu program ini akan dikawal oleh kementerian, ya, ada intervensi yang akan dilakukan oleh kementerian dalam rangka mewujudkan sekolah penggerak. Selanjutnya, secara khusus, ya, sekolah penggerak itu bertujuan satu, mendorong satuan pendidikan untuk melakukan transformasi diri, meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Jadi transformasi yaitu sebuah perubahan secara bertahap sehingga mencapai hasil yang optimal. Itu tugas pertama. Jadi bagaimana sekolah penggerak itu bisa melakukan transformasi diri secara internal. Nah, setelah sekolah penggerak ini mencapai hasil seperti yang diharapkan, maka tugas kedua adalah melakukan pengimbasan kepada sekolah lain yang juga bertujuan meningkatkan mutu yang serupa. Oleh karena itu makna penggerak di sini bukan hanya secara internal, tetapi juga secara eksternal. Selanjutnya, tadi sudah saya jelaskan bahwa sekolah penggerak ini adalah sekolah yang mendapatkan intervensi dari pemerintah. Ada 4 hal yang nanti akan menjadi intervensi, ya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat transformasi pendidikan. Yang pertama adalah penguatan SDM kepala sekolah dan guru melalui pelatihan dan pendampingan. Insyaallah Bapak Ibu, ya, sebelum kita melaksanakan secara lebih lanjut sekolah penggerak ini, semua guru, ya, akan mendapatkan pelatihan, ya, termasuk kepala sekolah. Bukan hanya pelatihan, tapi akan dilakukan pendampingan. Nah, sehingga ini adalah merupakan program yang berkelanjutan bukan hanya 1 tahun, tetapi 3-4 tahun. Yang kedua, juga akan mendapatkan pendampingan konsultatif dan asimetris. Nah, yang ketiga, yang menjadi intervensi pemerintah adalah platform digitalisasi sekolah. Jadi ada platform digital rapor pendidikan, platform digital SDM, ya, platform digital pengembangan guru, platform digital pengembangan peserta didik. Jadi salah satu yang menjadi profil sekolah penggerak itu adalah sekolah digital. Jadi insya Allah sekolah kita ke depan semuanya berbasis digital. Pengelolaan administrasi, ya, pelaporan hasil pendidikan, kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang di dalamnya ada pengembangan profesional guru dan juga peserta didik, semuanya berbasis digital. Yang keempat adalah sumber belajar, ya, peralatan IT
Jadi bukan sekedar pendampingan pelatihan, tapi akan mendapatkan bantuan berupa sumber belajar dan juga peralatan IT. Yang terakhir, sebagai gambaran umum yang akan saya sampaikan, bahwa transformasi sekolah penggerak itu, seperti yang saya jelaskan tadi, itu nanti ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama dilihat dari hasil belajar, lingkungan belajar, kemudian kegiatan pembelajaran dan refleksi serta pengimbasan. Nah, kita lihat bahwa di level pertama, ya, hasil belajar itu masih 3 tingkat di bawah level yang diharapkan. Lingkungan belajar, perundungan menjadi norma. Artinya di sekolah itu masih sering, bahkan selalu, ya, ada perundungan. Lalu kemudian pembelajaran secara rutin mengalami gangguan. Ya, itu level pertama. Nanti kita akan sesuaikan sekolah kita apa masih berada di level 1 atau sudah ada. Level 2 itu hasil pembelajaran 1-2 tingkat di bawah level yang diharapkan. Kemudian perundungan masih terjadi namun tidak menjadi norma. Pembelajaran belum memperhatikan kebutuhan tingkat kemampuan siswa. Level yang ketiga, di level sudah berada di level yang diharapkan. Ya, hasil belajar sudah berada di level yang diharapkan. Perundungan sudah tidak terjadi. Ya. Pembelajaran sesuai kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. Dan di sini juga, ya, sudah terjadi refleksi dan pengimbasan. Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri, guru mulai melakukan refleksi diri dan perbaikan pembelajaran. Yang terakhir, level yang 4, hasil pembelajaran sudah berada di atas level yang diharapkan. Lingkungan belajar sudah aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan. Saya ingin tekankan pada level yang keempat, inilah yang kita tuju. Yang pertama, hasil belajar sudah di atas level yang diharapkan. Lingkungan belajar sudah aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Lalu kemudian pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik. Guru sudah melakukan refleksi dan kepala sekolah serta melakukan pengimbasan yang merupakan tugas kedua tadi. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan sebagai langkah awal kita mengenal apa sesungguhnya sekolah penggerak itu. Saya kira ini yang saya dapat sampaikan. Nanti kalau ada tanya jawab bisa kita beri kesempatan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Insya Allah luar biasa sosialisasi materi yang dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Satu hal yang saya tarik kesimpulan bahwa ini adalah kesyukuran buat kita sebagai warga sekolah SMA Negeri 2 Makassar. Ini adalah sebuah penghargaan bagi kita bagaimana bisa mengembangkan amanah ke depannya. Mungkin dalam materi tadi ada hal-hal yang belum kita pahami, ada hal-hal mungkin yang masih abu-abu, mungkin bisa disampaikan nanti di sesi kedua, yaitu sesi diskusi. Sesi diskusi ini saya mempersilahkan satu penanya untuk menanyakan apa-apa yang belum dipahami terkait dengan sekolah penggerak ini, karena nantinya ini semua stakeholder harus paham mengenai sekolah penggerak ini, sehingga kita semua harus satu frekuensi, satu pemahaman untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya saya persilahkan kepada salah satu penanya untuk memberikan pertanyaan. Silakan Pak Tawakal. Oke. Baik, terima kasih moderator kita pada kesempatan ini. Sangat menarik disampaikan oleh narasumber kita tentang sekolah penggerak. Pertanyaannya sederhana, Pak. Apa bedanya antara secara signifikan pembeda antara sekolah penggerak dengan bukan sekolah penggerak? Terima kasih. Kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada pertanyaan dari guru kita, Pak Tawakal, menanyakan apa yang menjadi pembeda antara sekolah penggerak dan bukan sekolah penggerak. Mohon Pak diberikan jawaban. Ya, terima kasih moderator. Ada beberapa perbedaan prinsipil yang perlu kita nanti sebenarnya bahas lebih lanjut. Namun demikian, saya akan berikan gambaran secara singkat. Yang pertama, kebijakan pemerintah atau Kementerian Pendidikan, sekolah penggerak itu akan menerapkan kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum merdeka. Salah satu yang menjadi ciri khas kurikulum merdeka nantinya, yaitu tidak mengenal adanya istilah peminatan dan penjurusan. Nah, sehingga peserta didik yang berada di tahun pertama itu akan belajar dengan mata pelajaran yang masuk dalam program umum. Jadi semua kelas pada tahun pertama itu akan mempelajari mata pelajaran yang sama. Nah, pada mata pelajaran di kelas 10 ada perubahan dengan sekolah yang tidak masuk sekolah penggerak. Kalau di sekolah lain ya atau kurikulum 2013 itu mata pelajaran peminatan IPA diajarkan secara terpisah-pisah, mata pelajaran peminatan IPS juga diajarkan secara terpisah-pisah. Maka nanti di kurikulum sekolah penggerak ini mata pelajaran IPA menjadi mata pelajaran IPA terpadu dan IPS menjadi mata pelajaran IPS terpadu. Itu salah satu yang menjadi ciri khas. Yang kedua, sistem pembelajaran nanti itu dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama adalah yang bersifat kurikuler, di mana dilaksanakan di kelas atau mungkin di sekolah, dan ada pembelajaran yang bersifat co-kurikuler yang berbasis proyek, sehingga nanti pencapaian hasil belajar itu tidak hanya di kelas tapi juga di sekolah. Juga nanti akan menggunakan pendekatan baru dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berbasis pada kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir yang mungkin saya akan jelaskan nanti di kelas 11, 12 peserta didik itu akan memilih ya, mata pelajaran sebagai pelajaran yang mereka sukai sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan aspirasinya, dan inilah salah satu wujud dari pendidikan yang memerdekakan. Jadi inti sebenarnya sekolah penggerak ini salah satunya adalah pendidikan yang memerdekakan, ya. Pendidikan yang berbasis pada kebutuhan peserta didik. Saya kira itu jawaban saya untuk sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dokter atas arahannya, luar biasa, sangat mencerahkan kita semua. Masih banyak teman-teman mungkin yang ingin bertanya, tapi kita dibatasi oleh waktu. Waktu sudah habis untuk sesi kita hari ini. Olehnya itu nantinya yang belum bertanya pada hari ini, yang belum memiliki waktu bertanya hari ini, bisa nanti menjapri atau mungkin berdiskusi secara khusus dengan Bapak Kepala Sekolah kita. Baik, karena sudah selesai semua pertanyaan terjawab, mari kita sama-sama mengakhiri kegiatan sosialisasi ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.